Pemirsa, tadi malam koalisi Prabowo Subianto sudah resmi mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres yang membuktikan bahwa putusan MK terkait dengan batas minimal usia capres-cawapres secara nyata memuluskan langkah putra sulung presiden ikut kontestasi Pilpres. Dan majunya Gibran pun dinilai berpotensi menggerus demokrasi. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Selamat pagi Mas Ferry. Pagi, Mbak Mega, Mas Alka. Ya, Mas Ferry, banyak nih yang menilai majunya Gibran sebagai cawapres adalah alarm runtuhnya demokrasi dan cita-cita reformasi yang tengah berjalan ini akan kembali ke nol lagi. Lantas, bagaimana pandangan Anda? Apakah ada kerugian yang akan dialami oleh Republik ini? Ya, pertama perlu direspon soal konflik kepentingan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, bahwa sebagian hakim konstitusi menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dengan keterlibatan Ketua MK yang merupakan pamannya Gibran, maka pengumuman dari Koalisi Indonesia Maju bahwa capresnya adalah Gibran Rakabuming Raka itu mengkonfirmasi kepentingan dari putusan MK itu sendiri. Ini salah satu bukti bahwa putusan MK ini berkaitan dengan Gibran. Jadi benarlah kiranya putusan ini dipaksakan agar Gibran bisa menjadi calon wakil presiden. Kedua, tentu saja ini membangun elit baru politik yang bernama keluarga Joko Widodo. Bagaimana kemampuan keluarga ini menguasai ruang-ruang kepentingan politik. Kita bisa lihat putusan hari ini bukan tidak mungkin adalah alat sandera untuk Pak Prabowo mengumumkan siapa calon wakil presidennya, sehingga sebelum putusan persis satu hari, bahkan tidak sampai satu hari, malam kemarin, untuk kemudian dikaitkan dengan putusan hari ini yang mencoba membatasi batas usia maksimum dari calon presiden. Jadi ini akan sangat bisa dibaca korelasinya ya, putusan soal calon wakil presiden, batas minimum calon presiden dan calon wakil presiden, dan kemudian putusan batas maksimum calon presiden dan calon wakil presiden, semua berkaitan untuk mengusung kehadiran Gibran Rakabuming Raka dalam kompetisi politik kali ini. Saya betul-betul merasa karena ini adalah dominasi keluarga, maka inilah politik dinasti itu. Dalam berbagai kajian politik dinasti itu ya dimaksudkan adalah dominannya keluarga tertentu dalam ruang politik yang berujung dengan berbagai kemudahan yang mereka dapatkan di ruang-ruang politik tersebut. Iya, Mas Ferry, dan uji materi terkait dengan batas maksimum Capres dan Cawapres akan diputuskan di hari Senin ini. Menurut Anda ini masih terkait dengan hal ini? Iya, setidak-tidaknya akan ada orang-orang yang mengasumsikan bahwa putusan hari ini merupakan ancaman, quote and quote ya, bagi Koalisi Indonesia Maju jika tidak mencalonkan Gibran, maka bukan tidak mungkin akan ada zero sum game. Prabowo pun tidak bisa maju. Itu sebabnya bisa dilihat bagaimana kesepakatan Koalisi Indonesia Maju hanya berbilang beberapa hari dengan putusan hari ini. Saya yakin asumsi ini bukan tidak mungkin benar ya, dan bisa saja bahwa Pak Prabowo dan lain-lain terancam dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang akan bacakan hari ini. Jadi bisa kita lihat bagaimana politik transaksional terjadi dalam beberapa hari belakangan ini dengan memanfaatkan Mahkamah Konstitusi yang merupakan ketuanya merupakan pamannya Gibran Rakabuming Raka. Mas Ferry, kita coba kerucutkan ke sosok Gibran saat ini. Mana yang menurut Anda lebih dominan dari sosok Gibran? Gibran yang membawa efek elektoral bagi Prabowo atau justru Gibran yang dengan stigma politik dinastinya yang melekat pada sosok Gibran ini? Saya pikir publik luas tidak nyaman ya dengan kehadiran dinasti politik, sosok-sosok yang menerobos
ruang-ruang kesepakatan internal partai politik sehingga dia tampil dominan. Saya meyakini bahwa ini akan berdampak negatif kepada dampak elektoral kepada Pak Prabowo. Hanya saja kita ketahui bahwa proses penyelenggaraan pemilu potensial curangnya akan luar biasa, dan saya yakin ya ini bisa menjadi sangat buruk dalam proses penyelenggaraan pemilu kita, meskipun efek elektoralnya negatif bagi Pak Prabowo, cuman ceruk-ceruk kepentingan yang masuk dalam proses penyelenggaraan itu bukan tidak mungkin sudah disiapkan untuk kemenangan Gibran Rakabuming Raka. Iya, Mas Ferry, ini kan duet Prabowo Gibran ini kan memunculkan kekhawatiran adanya kampanye yang tidak sehat karena kan Prabowo menteri, Gibran juga kepala daerah begitu ya. Takutnya ada penyalahgunaan alat negara seperti adanya ketidaknetralan antara pemerintahan begitu. Nah, kira-kira dengan adanya kekhawatiran seperti ini seberapa besar potensi adanya penyalahgunaan alat negara dan juga apakah Bawaslu bisa membendung dari ketidaknetralan bara pemerintahan ini? Ya, potensi penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan besar terjadi di berbagai ruang politik kita. Bukan tidak mungkin itu juga akan dialami dalam perkara ini, ya, di mana Pak Prabowo merupakan Menhan dan Mas Gibran merupakan wali kota. Tetapi kalau bersandar kepada undang-undang pemilu kita, semua upaya untuk mencegah itu sudah ada ketentuan pasal-pasalnya. Baik ketentuan yang memberikan ancaman berupa sanksi administrasi, misalnya pembatasan kampanye, pelarangan kampanye, juga ketentuan yang kemudian bisa berdampak pidana. Namun saya yakin dalam berbagai kasus yang berkaitan dengan perkara-perkara semacam ini, ujung-ujungnya itu tidak berjalan dengan baik, karena harus diakui misalnya sentra Gakumdu yang merupakan upaya penegakan hukum pemilu di bawah Bawaslu itu tidak berjalan karena diisi oleh kepolisian dan kejaksaan yang kita ketahui semua merupakan bawahan dari Presiden Joko Widodo. Jadi ini sulit ya bisa dianggap akan ada pengawasan serius dan melekat untuk tidak digunakannya fasilitas negara dan kewenangan yang ada bagi keuntungan para calon. Mungkin tidak langsung Pak Prabowo dan Mas Gibran ya yang memanfaatkan wewenang dan kekuasaannya, tetapi lingkaran mereka akan menggunakan berbagai kepentingan yang ada untuk memuluskan jalan, dan itu tentu saja merupakan pertarungan yang tidak sehat di iklim demokrasi kita. Iya, Mas Ferry, marwah Mahkamah Konstitusi kita tahu semua sudah diragukan saat ini untuk terkait dengan hari ini putusan terkait dengan judicial review batas usia maksimal, nanti apakah akan bisa netral ataukah mungkin MK nanti bisa memutuskan dengan adil, mengingat jika ada sengketa pemilu MK adalah pintu terakhir penentu pemenangan dari Pilpres? Ya, saya pertama tidak terlalu yakin bahwa putusan ini akan membatasi hak Pak Prabowo, ya, karena logikanya akan sangat kontradiktif dengan putusan 90 yang memberikan keuntungan ke Mas Gibran, di mana putusan itu membuka ruang yang selebar-lebarnya bagi siapapun yang pernah memiliki pengalaman politik untuk maju. Dan aneh kalau kemudian mereka membatasi batas maksimum. Karena tentu saja bicara pengalaman dan ruang politik tertentu yang pernah dirasakan calon berusia jauh lebih matang akan membalikkan ya, argumentasi putusan 90. Oleh karena itu agak mustahil ya Pak Prabowo dihalangi, tetapi dugaan bahwa putusan ini semacam ancaman bagi Pak Prabowo sangat memungkinkan. Oleh karena itu nanti setelah Mas Gibran diumumkan, bertambah yakin bahwa tidak mungkin ini akan membatasi Pak Prabowo ya, karena tentu saja itu akan merugikan Gibran Rakabuming Raka untuk melaju dalam pemilu 2024 ini.
semakin kental ya nuansa bagaimana Mahkamah Konstitusi betul-betul telah menjadi mahkamah keluarga yang kemudian mengkhianati konstitusi kita. Iya, Mas Ferry kemudian berbicara mengenai pencalonannya Mas Gibran ini dengan Prabowo. Kan Gibran ini masih menjadi kader PDIP. Jadi PDIP ini juga ada ketegangan antara pemerintah dan juga PDI Perjuangan dan ada wacana akan menarik semua menteri yang di kabinet kerjanya Pak Jokowi. Nah, kira-kira dengan adanya ancaman PDI Perjuangan menarik seluruh menterinya, apakah akan ada potensi konflik yang besar ke depannya dalam kabinet kerja ini? Saya pikir problematikanya tidak hanya di keluarga Presiden Joko Widodo ya. Problematika itu juga ada di teman-teman PDIP. Mestinya PDIP betul-betul tegas ya. Biasanya ini sangat tegas kepada kader-kadernya yang membangkang ya. PDIP akan memecat atau memberikan sanksi yang cukup tegas. Dan dalam konteks kasus ini kita tidak melihat ketegasan yang sama kepada Gibran dan Presiden Joko Widodo. Harusnya sudah sedari awal ya PDIP itu memecat kader-kader yang membangkang. Bahkan sulit membantah relasi dibukanya jalan Gibran ini ke arena elektoral yang sangat besar tanpa keterlibatan Pak Presiden Joko Widodo. Pak Presiden bisa membantah, tapi saya yakin kita semua tahu bahwa ini keterlibatan Presiden. Kalau bukan anak Presiden, tidak mungkin Mas Gibran akan melaju sepesat ini. Apa prestasinya, apa pengalaman politiknya yang kita tahu semua masih di batas bawah yang menurut saya sangat rendah untuk bisa dicalonkan menjadi calon wakil presiden. Nah, ini yang tidak terlihat dari PDIP. PDIP seperti layu ya dalam kasus ini, dan mestinya memang ada ketegasan yang paripurna sehingga menunjukkan taji PDIP seperti biasanya. Problematika lainnya adalah ketidaksadaran Mas Gibran dalam ruang politik bahwa dia dielu-elukan, diposisikan sebagai calon wakil presiden merupakan ketidaksadaran cara berpolitik yang dewasa ya. Walaupun secara politikus tampilannya yang kaku ya tenang begitu ya, itu memberikan dampak tersendiri bagaimana dia merespon ruang politik yang kian memanas, tetapi sekali lagi dia masuk ke jalur yang tidak lumrah ya, yang mestinya dia sadar bahwa ini bukan hak konstitusionalnya. Saya melihat kepahaman konstitusi kita itu kan memberikan setiap orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, tetapi juga ada pembatasan selama kemudian dibatasi oleh undang-undang sebagaimana dimaksud pasal 28J Undang-Undang Dasar, maka itu adalah pembatasan yang sah, yang konstitusional. Tetapi Gibran dan keluarganya menerobos batas-batas konstitusional itu dengan seolah-olah ya ini putusan yang dapat dijustifikasi bahwa putusan konstitusional karena diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Baik, Mas Ferry, tadi Mas Ferry sempat menggarisbawahi terkait dengan kemungkinan besar penyalahgunaan wewenang, ada alat negara ini yang nanti diperkirakan akan bermain juga dalam penyelenggaraan pemilu. Seberapa besar ini memicu potensi konflik di pemilu 2024 nanti? Ya, tentu akan ada ruang yang besar dalam konflik kepemiluan. Tapi dalam catatan kita di 2019 ya tidak banyak pelanggaran-pelanggaran pemilu itu memasuki jalur hukum, atau kemudian memasuki jalur hukum juga tidak ada dampak elektoralnya bagi pelaku atau pelanggar pidana pemilu atau kecurangan. Tentu publik bisa saja marah, tetapi kalau kita lihat bagaimana dominasi keluarga Jokowi dalam ruang-ruang atau sekat-sekat kepemiluan saat ini, ya menang di Medan, menang di Solo, menang secara nasional oleh Pak Presiden 2 kali ya, tentu sudah ada antisipasi bagaimana konflik dikendalikan dan segala macamnya. Itu sebabnya publik perlu bersama-sama ya ikut mengawasi, menggunakan matanya terkait
berbagai kecurangan yang akan terjadi di lokasi mereka. Ini perlu pembangkangan massal terhadap keluarga Jokowi untuk tidak bisa menang mudah ya. Saya yakin mereka sudah mempersiapkan kemenangan, tapi publik harus sadar ini tidak boleh menang mudah, semua harus terlibat memantau dan mengawasi. Bahaya dinasti politik ini akan menyebabkan kerugian ke masyarakat secara besar dan berdampak ke berbagai kebijakan masa depan nantinya. Baik, kita akan nantikan bagaimana tahapan pemilu selanjutnya dan bagaimana kita melihat Badan Pemilu ini mengawasi berjalannya tahapan pemilu ini ya. Terima kasih Mas Ferry Amsari selaku pakar hukum tata negara. Selamat kembali beraktivitas Mas Ferry. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.